dan juga sahabat yang bergabung. Sore menjelang malam, saya Ola Nurlija bersama-sama dengan Anastasia Uli dalam Smart Market Insight. Halo Uli. Halo Ola. Oke, semangat ngomongin uang lagi ya. Nah, kita sudah bersama dengan sosok pribadi yang seharian ini kami bicarakan beliau begitu dari sisi positif, dan ternyata beliau katanya ada magnetnya. Nanti kita tanya ya, sebenarnya beliau tuh makannya masih magnet ya gitu. Selamat sore Mas Ryan. Ya, selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mbak Uli. Ya, selamat sore kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Dan selamat berbuka puasa buat Anda yang baru saja nih ya bisa sempat dan sudah berbuka puasa. Hati-hati makannya, tenang aja, kami masih santai kok menemani Anda ya, jangan buru-buru makanya terkeselak ya. Oke, Mas Ryan, kita juga undang smart listener untuk bisa menjawab pertanyaan dari kita. Ada satu buah buku yang kami akan hadiahkan kepada Anda, buku yang ditulis oleh Mas Ryan Filbert ya. Dan ini adalah koleksi dari Smart FM. Silakan Uli bisa disampaikan dulu pertanyaannya supaya smart listener bisa ikut serta ngobrol bersama dengan kita. Nah, smart listener, kalau Anda ditawari investasi dengan profit yang tinggi, tiba-tiba aja gitu ya lah ya, ditawarin gitu kan, mau nggak investasi ini, profitnya tinggi banget, plus begitu ya, ada profit yang lain. Nah, apa yang langsung Anda jawab? Langsung, oke, saya mau, atau jawaban Anda, ntar dulu, saya lihat dulu nih bagaimana ke depannya, sesuai nggak dengan portfolio saya, investasi yang sudah saya susun misalnya begitu, atau jangka panjangnya gimana, saya mau jangka panjang, apakah sesuai atau tidak, misalnya gitu. Ya, kurang lebih begitu ya lah ya, pertanyaannya. Silahkan Anda sampaikan lewat line WhatsApp kami ke 0812 11 12 959, atau bisa juga gabung lewat YouTube Radio Smart FM, di situ Anda bisa sampaikan komentar juga, atau kalau mau tanya juga boleh lewat. Silakan. Baik, Mas Ryan, dunia investasi Indonesia kan memang benar-benar sedang subur-suburnya ya, dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi juga semakin tinggi. Tetapi kesuburan ini juga dimanfaatkan nih ya oleh pihak-pihak yang memelintir dan sebagainya. Ini berangkat dari kasus yang beberapa hari ini sedang jadi topik banget, trending topik ya, Mas Ryan, dibahas di berbagai media elektronik ya, kemudian juga media online, mengenai laporan beramai-ramai dari masyarakat di Samarinda dan di beberapa kota lain, karena mereka merasa ditipu investasi pembukaan 212 Mart. Nah, saya sih nggak mau membahas 212-nya ya Mas, karena nanti takut menyaingi Wiro Sableng gitu kan. Kapak naga geni. Oke, siap. Iya. Nah, tetapi ini kelihatan sekali dari masyarakat yang melaporkan, mereka kan sedih, takut ya dan sebagainya, karena uang mereka sampai miliaran itu lenyap gitu ya. Nah, kita pengen dapat pembelajaran nih dari Mas Ryan gitu. Sebenarnya kalau ada orang menawarkan, lu investasi deh, kamu investasi deh di sini, apa yang pertama kita mesti pelajari? Nah, itu yang menjadi poin kita, tetapi mungkin Mas Ryan bisa kasih tanggapan dulu ya, dengan banyaknya laporan-laporan yang rugi sampai miliaran gitu. Apa pendapat Mas Ryan, pendapat awal Mas Ryan? Baik, saya akan berusaha mengimbangi dengan sudut pandang begini ya. Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya investasi itu tidak melulu mengenai untung. Investasi itu bisa rugi. Kalau mau selalu untung, maka kita perginya adalah ke menabung. Mereka kalau menabung kan kita pasti dapat bunga, ya kan? Ya, itulah tempat yang memang boleh dibilang kita dengan keadaan apapun itu dibayar. Lebih daripada itu ya, kalau mau tetap dapat sesuatu yang fixed income ya pergilah ke surat hutang. Maka surat hutang itu juga membayar gitu ya. Misalnya Anda obligasi retail, atau Anda sukuk tabungan, atau Anda peer-to-peer lending, itu ya seperti itulah yang namanya kepastian untuk dibayar. Nah, ketika berbicara mengenai investasi gitu ya, dan sepertinya ada banyak hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Satu adalah memang dari awalnya berniat melakukan pembodohan ataupun berniat menipu. Yang kedua adalah tidak adanya legalitas yang mengatur dengan jelas. Sampai di situ dulu Mas Ryan. Udahan nih. Oke. Kita bukan udahan, dipotong. Kan lihat jam ya ampun, kami kasihkan ini udah harusnya jeda loh ya ampun ya, udah diplot-plotin sama produser di belakang layar. Oke, sampai tadi di catatan yang saya bahkan ingin garis bawahi bahwa investasi tidak bicara
terus-menerus atau melulu berkaitan dengan untung. Nah, sampai di situ nanti kita highlight ya. Kami jeda sesaat, smart listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Baik, Mas Ryan tadi bicara, kita sedikit tajamkan, Mas Ryan mengatakan investasi nggak perlu bicara soal untung, terus ngapain? Kan banyak orang yang bilang gitu, ngapain Mas Ryan kalau gitu, kalau nggak ngomongin untung gitu ya, itu kok orang diajak ramai-ramai untuk sadar investasi. Iya, jadi yang membedakan dasar utama dalam kata investasi itu sebenarnya adalah karena keuntungannya tidak pasti, maka secara otomatis bisa saja lebih besar daripada yang sudah pasti-pasti. Contoh, kalau kita nabung, kita udah tahu tahun depan kita akan dapat let's say 6,75%, Anda pergi ke BPR manapun yang tanggung LPS. Ya sudah, porsi Anda 6,75. Just in case ternyata perekonomian tiba-tiba mulai besok virusnya tiba-tiba saya sudah bosan lagi ada di Indonesia dan dunia. Saya cabut dari dunia. Maka coronanya selesai, maka tiba-tiba perekonomian melesat sangat tinggi dan ternyata bisa pertumbuhan ekonomi sampai 2-3 kali lipat. Ya sudah, uang Anda 6,75 sudah harus diterima gitu ya. Artinya akan ada opportunity loss. Nah, ketika Anda menyadari adanya opportunity loss, maka Anda mau bergeser ke sesuatu yang sifatnya mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh, Anda investasi saham. Ketika Anda investasi saham, perusahaannya melipat gandakan untungnya menjadi 3-4 lipat akibat karena perekonomian yang sudah membaik, maka Anda juga akan ikut merasakan pertumbuhan akibat belipatan ganda akibat pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus. Dan itu tidak didapatkan dengan Anda menabung. Dan itu tidak didapatkan dengan Anda dibayar akan bunga hutang piutang, itu tidak akan didapatkan. Oleh karena itulah kenapa ada orang yang mengejar investasi. Jadi, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih tinggi atas untungnya, terbuka juga resikonya. Makanya namanya adalah investasi, bukan yang namanya tabungan, bukan yang namanya kita belanja surat hutang. Surat hutang itu sama seperti tabungan karena akhir periode kita akan dibayar dengan bunga sekian. Seperti itulah. Ya. Nah, kalau begitu, kalau misalkan ada nih ya, datanglah Uli gitu ya dengan perusahaan ini, ayolah investasi di tempat saya karena nanti kamu akan dapat keuntungan tiap bulannya sekian. Ya, belum lagi akan jadi orang yang wah pokoknya yang religius banget misalkan seperti itu. Nah kan banyak nih yang tergoda di sini. Mas Ryan, kalau ada tawaran yang seperti ini, kami tuh harus mencari tahu apanya dulu sih gitu dari si pemberi atau yang menawarkan investasi gitu, hitung-hitungannya ya atau apanya, karena kami anggapnya sangat awam sekali tentang hal ini, Mas Ryan. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita dikatakan investasi dan katanya di bulan depan akan selalu terima dengan nilai sekian yang pasti, maka itu yang sudah salah dalam kaidah investasi. Karena investasi itu tidak pernah bisa dipastikan di awal. Hanya bisa diproyeksikan, hanya bisa dikira-kirakan nantinya berapa. Sama paling gampang adalah bicara mengenai investasi, mungkin di masyarakat kita sadarnya adalah investasi emas. Pernah nggak ketika kita pergi ke toko emas, Pak, beli emas dong 2 kilo. Gue udah kaya 2 kilo ya. Kita tanya gini, Pak, kira-kira kalau bulan depan pasti dapat berapa nih dengan saya beli emas hari ini? Jadi bilang pulang aja lah. Kalau tahu saya juga nggak akan jual ke kamu. Saya simpen aja emasnya, orang saya sudah. Kalau saya bisa tahu ngapain saya jual ke kamu, saya tutup aja toko emasnya. Saya di rumah ongkang-ongkang kaki, bulan depan saya baru buka lagi. Kenapa? Karena memang investasi itu tidak ada yang bisa dipastikan di awal. Cuma bisa dikira-kira. Oh iya, melihat pertumbuhan harga indeks harga saham gabungan selama 15 tahun rata-rata adalah 11-12%. Maka target investasi saya kalau tahun depan saya mulai investasi saham hari ini, ya jadi dari 100 juta jadi 111 juta. Dari 100 juta jadi 112 juta. Pertanyaannya, dapat kita pastikan nggak tahun depan menjadi 11-12%? Tidak. Bisa jadi 0, bisa jadi minus 10, bisa jadi plus 10. Tidak bisa tahu. Tapi hanya proyeksi berdasarkan kinerja masa lalu. Jadi kalau yang pertama adanya investasi yang memberikan sesuatu yang pasti, itu udah ada warning signal di situ yang mungkin harus kita minggir lah kalau yang belum terbiasa investasi. Yang kedua, kalau yang benar-benar tidak mau pusing, pertanyaan memang gampang. Produk ini siapa yang mengawasi ya? Oh, yang mengawasi Tuhan loh, kita semua diawasi tentu. Nggak bisa ke sana. Arahnya bertanya gini, siapa yang awasi? Oh, yang mengawasi adalah otoritas. Siapa otoritasnya? Otoritas jasa keuangan. Oke. Kok bisa yang mengawasi otoritas jasa keuangan? Karena ini adalah produk bank. Oke. Maka kita cross check
ke OJK karena mereka sudah diamanahkan, ditugaskan oleh negara untuk mengawasi perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, meliputi asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, fintech, peer-to-peer, dan teman-temannya ada di sana. Ini investasi apa? Oh Pak, kita ini trading forex. Oh oke. Apakah brokernya diawasi oleh regulator? Regulator itu apa Pak? Loh, nggak tahu. Wah, ini alamat. Berarti ini adalah sesuatu yang menjadi warning system bahwa ini nggak benar. Karena kalau misalnya forex atau apapun, jelas ada di Bapepti. Apakah dari yang menawarkan itu terdaftar di Bapepti? Oh enggak Pak, kita akan segera. Ya udah, kalau segera nanti kalau sudah balik lagi ke kita baru. Kalau segera jangan urusan sama saya, ya kan? Segera itu urus perizinan kamu pergi ke sana. Gitu. Baik. Nah, bagaimana dengan yang menawarkan ini nih, kalau ada investasi di sini kita akan membangun minimarket misalkan, atau ini investasi untuk sebuah perkebunan gitu ya, perkebunan pisang ya, perkebunan pisang syariah, perkebunan korma syariah, lalu kemudian juga ada pembangunan properti. Nah, dalam hal yang seperti ini apa yang masyarakat smart listener nih, Mas Ryan perlu ketahui, perlu detailkan, perlu cari tahu lebih dalam. Nanti dijawabnya setelah kita minum teh dan ngopi-ngopi dulu ya. Kita jeda dulu sambil kita ngeteh dan ngopi. Dan tentu saja tanggapan Anda masih kita tunggu ya di 0812 11 12 959. Kalau Anda ada yang datang terus nawarin, ini mau nggak investasi di ABCD, profitnya tinggi loh. Apa yang akan Anda lakukan? Cari tahu dulu atau Anda udah langsung berbinar-binar gitu ya karena ngebayangin profit yang tinggi itu. Boleh diberikan tanggapannya. Kami tunggu dan kami cetak. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam perbincangan malam hari ini Smart Market Insight bersama Ryan Gilbert, praktisi dan inspirator investasi. Kalau berbicara mengenai investasi tadi di awal Mas Ryan sudah sampaikan tidak sama dengan keuntungan, dan kalau sudah ditawarkan keuntungan dari awal itu perlu dipertanyakan begitu ya. Nah, kami juga undang Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa berbagi juga, pernahkah punya pengalaman atau kalau ditawarkan ada investasi yang memberikan return yang tinggi, apa yang Anda lakukan? Bagaimana responsnya? Langsung diambil gitu ya, mumpung dikasih return yang tinggi, atau pikir-pikir dulu? Sampaikan lewat line WhatsApp kami di 0812 11 12 959, bergabung juga melalui line YouTube kami, silakan di Radio Smart FM. Di situ sudah ada yang bergabung, nanti akan kita baca satu persatu. Begitu ya Ola ya? Oke, baik. Kita sambung dulu. Mas Ryan tadi kan ada beberapa poin yang Mas Ryan sampaikan soal kaidah investasi gitu. Itu nggak pasti ya. Yang bisa dilakukan adalah memproyeksikan proyeksinya dan produknya ini siapa yang mengawasi, OJK kah atau Tuhan? Kalau Tuhan kita nggak bisa minta tanda tangannya gitu loh, itu susahnya gitu. Kalau OJK masih bisa kita kejar kan ya. Kalau Tuhan harus ke surga dulu. Nah, pertanyaannya Mas Ryan, kalau ini produk-produk investasinya itu dalam bentuk proyek ya, pembangunan minimarket, ya kebun, properti, apa yang kami sebagai orang awam harus cari tahu dan jeli gitu untuk mengetahuinya? Iya, kalau kita bicara di 3-4 tahun terakhir sebenarnya dengan era financial technology ini sebenarnya hampir dapat kita pastikan ke depan saya yakin ya. Ini yang berbasis proyek-proyek ini pun juga akan mulai diregulasi dengan sangat cukup ketat gitu ya. Kenapa? Karena misal ya, kalau kita mau buat sebuah proyek sama-sama gitu ya, itu kita sudah ada konsep yang namanya equity crowdfunding. Nah, nanti di sana untuk project financing pun juga kemungkinan besar akan ada masuk ke sana juga. Nah, kalau memang dilakukan dalam kurang lebih daripada 3 tahun sebelum daripada 3 tahun terakhir ini, maka itu mungkin memang biasanya menggunakan konsep koperasi. Mungkin juga bisa dengan konsep kerjasama. Nah, sebenarnya kenapa itu menjadi rawan? Karena adanya aturan-aturan yang tidak baku yang harus dibuat oleh si perusahaan yang menawarkan sebuah proyek itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda bilang bahwa, wah Pak kalau gitu proyek-proyek seperti ini adalah penipuan karena dia menawarkan sebuah properti atau apapun gitu ya. Lah ya selama ini juga Anda beli ke developer properti juga sama juga, proyeknya juga proyek properti yang dibangun. Bahkan ada juga yang Anda DP dulu, habis itu dibangunin 2 tahun lagi baru jadi.
Itu kan sebenarnya mirip gitu, tapi mungkin beda wujudnya yang sudah lebih ada standarnya. Standar pembangunan properti itu kan bentuknya nggak mungkin dimulai dibangun di lantai 7, yang lantai dasarnya akan dibangun terakhir gitu ya. Dan tidak mungkin juga Mas. Itu ada, nanti kayak bangun apa kalau lantai 7 dulu dasarnya nggak dibangun? iya, ya kan? nah sehingga dengan adanya standar-standar seperti itu membuat proyek itu mungkin terdeliver dengan baik. Nah, terkait dengan proyek yang hari ini baru mulai rame gitu ya, yang kalau saya baca juga melibatkan koperasi gitu ya, kemungkinan kan bentuk daripada franchise rame-rame. Nah, franchise rame-rame ini yang tidak diatur dalam 3 tahun sebelum ini, belum ada pengaturan bahwa misal gini, kita sama-sama nih bertiga, Mbak Uli, Mbak Ola, dan Ryan mau beli yang namanya minimarket lah. Sebenarnya kan ada minimarket franchise yang hari ini bisa kita beli, nilainya sekitar 750 juta. Nah, kalau kita bertiga sebenarnya gampang solusinya, Mbak Ola. Kita bikin PT, lalu kita sapu, tinggal tanya, Mbak Uli, mau berapa persen? Ya, saya bisa 250 juta, Mas Ryan. Mbak Ola, berapa persen? 250 juta. Ryan, berapa persen? 250 juta. Oke, kita masing-masing 33% sahamnya ya. Setor duit rame-rame 250. Kita beli itu franchise si minimarket. Kita beli berarti menjadi aset perusahaan. Berarti secara jelas, sangat jelas sekali bahwa yang namanya usaha patungan kita itu ya sudah jelas ditunjuk atas nama PT-nya, badan hukumnya kita buat sendiri, ditunjuk bisnisnya apa, tinggal duduk. Siapa nih Mbak Ola yang bakal diminta sebagai direktur untuk memberikan pengawasan terhadap si franchise tersebut? Ya udah, Mbak Uli, komisarisnya kita berdua. Ya udah beres. Nah, tapi kan kalau dalam satuan jumlah yang banyak itu ada aturannya di Indonesia yang tidak diperbolehkan. Misalnya dalam satuan yang ditunjuk itu kepemilikannya lebih daripada 59 kepemilikan. Maka itu wajib perusahaannya menjadi TBK. Tapi TBK tidak listed di Bursa Efek. Jadi TBK non listed namanya. Nah, itu harus melapor lagi ke OJK dan mengikuti aturan daripada perusahaan-perusahaan TBK. Laporan keuangan audited, melaporkan laporan keuangan secara Q1, Q2. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sudah repot ya. Pertama ya kita mungkin tidak mampu gitu ya. Karena kita sama-sama sibuk dengan modal yang sangat terbatas. Nah, oleh karena itulah crowdfunding yang pada saat ini sudah mulai digalakan. Diatur ya. Itu akhirnya bisa menjembatani yang seperti ini dan sudah ada payung hukumnya juga. Jadi bisnis model yang hari ini terjadi itu kan sebenarnya semakin hari semakin retail ya. Betul ya. Nah, banget. Itu sebenarnya payung hukumnya yang memang perlu semakin dipikirkan oleh pemerintah kita. Jadi kalau misalnya hanya bicara bahwa kalau sebuah peluang bisnis investasi itu rugi maka bodong, penipuan, kalau untung namanya investasi yang bagus, ya menurut saya juga sadis juga gitu ya. Karena apa? Karena pada dasar utamanya investasi itu adalah bisa untung dan bisa rugi. Gitu. Jadi nggak bisa kalau kita untung kita bilang ini investasi benar, kalau rugi berarti investasi jelek. Loh berarti sekarang asuransi jadi masalah juga tuh. Karena ada yang bermasalah kan? Iya. Terus habis itu unit linknya bermasalah. Masalah juga kan? Itu yang aku mau kan? bilang, kita bahas itu yuk gitu. Iya, maksudnya kita di tempat yang sudah jelas pun aturannya yang namanya kerugian tuh tidak bisa dihindari karena yang sudah diatur bukan artinya tidak bisa rugi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pemahaman kita baru terbatas kalau untung adalah investasi benar, kalau rugi investasi bodong. Ya, aduh, ya nabung tapi aja. Manusiawi, Mas Ryan. Yes. Ya, manusiawi ya. Iya betul. Tapi kalau gitu Anda salah tempat, nabung aja. Betul. Nabung aja gitu. Daripada nanti Anda kapok, daripada Anda darah tinggi, kolera kumat, habis itu Anda gagal jantung ya kan, habis itu meninggal akhirnya nggak ada gunanya juga. Betul. Jadi kita harus strict dulu nih, sadar dalam kehidupan kita ini sebenarnya maunya apa. Saya mau untung besar tapi nggak ada resiko. Sorry itu saya nggak ada. Dari yang saya dalam kehidupan yang saya jalani itu adalah ada yang namanya low risk low gain. Itu udah benar. High risk high gain. Ya, tidak ada yang namanya no risk high gain. Adanya yang high risk no gain. Risikonya tinggi, untungnya nggak ada. No gain, gitu pinjemin duit aja ke teman. Iya juga sih, pinjemin uang ke teman tuh high risk no gain. Iya. Resiko dibeliin
bodoh iya, ya kan? Jadi Rugi iya. betul. Jadi kalau saya sudah bicara kaidahnya investasi, kita kembalikan dulu. Kita bicara bodong dan tidak, oke benar. Saya setuju. Tapi kan kita bicara lah smart investment nih. Smart investment itu datang dari kita. Jadi jangan kita akhirnya mencoba mencari pembenaran atas suatu kerugian investasi. Kita kan selalu ke arah sana pada akhirnya ya. Dan akhirnya membuat kita tidak belajar bagaimana cara berinvestasi yang benar. Ya, cari pembenaran atas ketidaktahuan kita selama ini ya, Mas Ryan ya. Atas kerugian kita. Kalau untung mana urus caranya. Kalau untung mana urus caranya. Kalau untung mah nggak cari pembenaran. Cuman karena ini rugi kita cari pembenaran, tetapi tadi benar yang disampaikan oleh Mas Ryan gitu, bahwa kalau bicara tentang investasi tunggu dulu nih ya. Investasi ada dua hal, ini satu paket rugi dan untung. Di dalam dua hal ini adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi dari awal nih smart listener Mas Ryan tadi menekankan gitu, maunya apa? Kita ini harus tetapkan dulu ya. Kalau pengen untung aja nggak ada rugi, nabung aja. Ya kan? Itu udah pasti aman ya, selama nggak diambil-ambil aman ya Mas Ryan ya. Ya banknya kalau dilikuidasi ya aman juga kalau masih sesuai LPS ya. Iya, masih ada. Selama kurang dari 2 miliar dan nggak pernah ngemplang bank ya kan. Kalau Anda ternyata deposito tapi ternyata tiba-tiba ada bank yang ditutup tapi Anda juga membuat salah satu kredit yang tidak bagus dalam bank lain, maka LPS Anda gugur loh. Oke. LPS Anda gugur loh. Geli ya. Iya, makanya ini sampai pada bagian itu saja kita kadang baru tahu gitu. Jadi ini memang pertama kali harus jelaskan adalah kesadaran awal adalah ini investasi. Investasi itu tidak pernah dipastikan di awal. Lebih baik membarikade diri kita dulu dengan statement itu gitu. Jadi kalau kita masih sampai pada step bahwa saya tidak mau rugi, ya sudah, Anda memang kelasnya menabung. Tidak bisa investasi. Pak, tapi saya pingin sekali investasi. Ya nggak bisa. Ini kan ibaratnya mau ikut ujian aljabar tapi baru bisa tambah-tambahan. Belum sampai. Cuma ikut ujian 10 kali nggak guna. Oke, baik Mas Ryan, ditahan dulu ya. Beberapa pertanyaan pasti sudah banyak yang masuk dan respon dari Anda juga banyak yang masuk. Namun tadi itu bagus sekali kalau dijadikan quote, ini investasi ya. Tidak pernah bisa dipastikan di awal. Alright. Kita jeda dulu, semua listener dan juga sahabat yang bergabung untuk satu sesi yang terakhir. WhatsApp dan juga komentar di YouTube, Pola. Oke, silakan boleh dibacakan dengan, pasti ini responnya seru-seru nih ya. Barangkali mungkin ada yang setuju, nggak setuju gitu ya. Antusias lah begitu ya. Silakan. Dibacakan dulu ya Mas Ryan ya. Yes. Dari YouTube saya mau sapa dulu Debbie Zalina. Debbie Zalina bilang teori keuangan tuh bilang high return, high risk loh katanya ya. Di balik tingginya keuntungan ada resiko yang tidak kecil. Tingginya return bawa konsekuensi resiko. Berarti returnnya bisa berfluktuasi sangat tajam sampai ke level terendah juga. Maka dari itu saya prefer lebih cari tahu dulu deh yang detail terkait investasi yang ditawarkan. Lalu diskusi sama teman yang ya sudah lebih banyak berkecimpung di dunia investasi gitu ya. Jadi kayaknya sebelum investasi beneran, investasi waktu dulu gitu ya Mas Ryan ya. Iya. Untuk tanya-tanya gitu kan, pengalaman teman bagaimana begitu. Iya. Lalu juga pengalaman dari Pak Nawawi. Wah, ini Pak Nawawi bilang turut prihatin untuk korban investasi bodong. Soal masalah investasi bodong ini pernah ada juga Mas Ryan di tahun 2008 sampai 2010 katanya, di desanya di Cilacap sana, itu satu kampung kena imbas dari investasi bodong termasuk keluarganya sendiri. Jadi pelaku tuh menjanjikan untung 20% setiap bulan dari modal yang disetorkan. Lalu siapa yang bisa kasih itu? Ngeri ya. Ngeri ya. Tapi Pak Nawawi bilang, ya karena literasi investasinya memang rendah, jadi satu kampung yang tadinya makmur sejahtera, berubah jadi kampung yang hampir seluruh masyarakatnya punya ratusan juta utang di bank, karena semua harta, tanah, rumah digadaikan untuk dimasukkan ke investasi yang menawarkan dengan high return tadi. 20% besar sekali. Tiap bulan pula dipastikan begitu ya. Itu baru dua. Saya lanjut lagi kedua. Iya, Mas Ryan silakan dikomentari dulu sebelum yang berikutnya. Tapi kalau kelihatannya tadi Mas Ryan kan sempat highlight ya, kita sebagai konsumen tuh mesti jeli. Ini ada payung hukumnya nggak? Nah ini nih Mas Ryan di poin ini kah yang menurut Mas Ryan yang akhirnya
zong loh gitu ya. Ya. Banyak masyarakat yang zong gitu. Silakan Mas Ryan. Iya, jadi kita kembali kepada yang awal tadi saya kemukakan bahwa sebenarnya apakah memang bodong dari awal, sehingga memang dia memang berencana melakukan proses penipuan itu sudah setting dari awal. Dari awal. Jadi bicara mengenai 20% pasti per bulan itu adalah setting dari awal yang memang berakhir dengan penipuan. Lalu itu adalah setupnya gitu. Yang kedua adalah memang karena tidak ada suatu legalitas yang ada dengan jelas yang akhirnya menyebabkan standarisasi yang kurang. Maka itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin di kemudian hari bisa terjadi mismanagement. Nah, yang seperti ini sebenarnya seiring dengan waktu berjalan, dengan adanya inovasi-inovasi digital, keuangan dan digital, ini mungkin akan bisa terselesaikan. Ya, misalnya tadi ya, kita tiba-tiba bertiga, tiba-tiba temannya Mbak Uli suka lihat Mbak Uli punya franchise minimarket, Mbak Ola juga, saya juga. Terus tiba-tiba kita terus karena temannya banyak, makin hari kita jadi sudah 90 orang, tiba-tiba kita jadi ilegal. Tiba-tiba jadi ilegal, kenapa loh? Kan tiba-tiba harus 59 harus pergi TBK, kita tidak lakukan. Jadi auto ilegal, padahal kita tidak pernah bermaksud seperti itu. Dan bisa jadi juga ketika kita menjalani, ternyata Mbak Uli juga tidak expert dalam memanage sebuah minimarket, sehingga akhirnya juga minimarket yang di franchise itu juga mungkin turun secara kinerja, dan ya namanya franchise kan juga sama, kinerja kita bertiga sama-sama paham. Tapi bagaimana dengan 87 orang lagi yang tadi ikut sama kita, yang tidak berada dari awal, yang tidak mengikuti, akhirnya menganggap bahwa Mbak Uli, Ryan, dan Mbak Ola adalah menipu. Iya. Betul nggak? Kan jadi ke sana ya, bener nggak? Padahal kan jelas sekali, enggak loh, ini minimarketnya. Bukan artinya saya tidak ada hubungan dengan maksud yang 212 ini gitu ya. Tapi common sense saya, begitu saya melihat, mendengar ceritanya, membaca dengan konsep koperasi, ya akan menjadi melanggar ketika dia tidak pernah menjadi anggota koperasi, tapi bernaung di bawah koperasi, itu mungkin jadi ikut melanggar. Oke. Tapi banyak hal detail seperti ini yang missing. Dan ketika kita mau jalankan, kita tidak mudah untuk jalankan itu. Contoh sederhana, ya hari ini contoh ya di equity crowdfunding gitu, securities crowdfunding, itu harus diskripluskan untuk kepemilikan sahamnya. Lah kalau dalam kehidupan sehari-hari cari notaris yang minta skripless kepemilikan akte perusahaannya pun bingung. Belum sampai ke sana teknologi kita gitu. Jadi kita ini bertiga bikin PT. Ditanya dong, saya pengen untuk saham-sahamnya ini skripless, saya nggak ngerti itu bagaimana cara menskripluskan. Orang kita bertiga saja harus datang ke notaris dan menandatangani basah, padahal secara peraturan Kominfo sudah diakui tanda tangan digital. Bolong lagi kan? Nah, jadi ada stagingnya yang pada akhirnya kosong, dan akhirnya kekosongan inilah yang mungkin rawan terjadi mismanagement. Baik. Mulai kami nangkap nih Mas Ryan ya, banyak missnya memang di kami dan juga di pengelola investasi itu sendiri yang menawarkan. Yang lain tanggapannya seperti apa? Baik, ini saya mau sapa dulu beberapa yang tanggapannya sama ya Ola. Ada yang bilang saya nggak mau katanya, itu tebak buayan penjual mimpi katanya begitu ya. Lalu juga Jai juga, saya pikir-pikir dulu kalau ada yang menawarkan demikian tinggi returnnya. Lalu saya mau sapa Bapak Surung Henry, terima kasih sudah bersama kami. Saya tidak percaya dengan investasi di awal dengan return yang tinggi katanya, akhirnya pasti buntung. Dan ada pertanyaan untuk Mas Ryan, kenapa investasi yang, ini menurut Pak Surung ya, pertanyaan Pak Surung, kenapa investasi yang ada embel-embel syariahnya itu kurang terbuka gitu, kurang transparan katanya. Sehingga ada kasus-kasus yang sekarang mungkin nggak semuanya begitu Pak Surung ya, yang mencuat beberapa saja begitu. Silakan. Kalau dari saya ya, berbicara mengenai investasi syariah dengan kaidah syariah, maka sebenarnya harusnya jauh lebih transparan loh. Kenapa? Karena memang dalam akadnya itu adalah akad yang harus disepakati di awal ya, dan juga tidak boleh menjanjikan. Dan juga memang harus ada pengelolaan secara bersama sebagai mitra. Maka secara otomatis harusnya berbicara mengenai syariah itu jelas menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kalau justru malah anggapannya yang syariah ini menjadi lebih tertutup,
ini justru yang harus kita sama-sama cari pembenahannya. Kenapa? Karena dalam investasi syariah di pasar modal saja, itu aturannya jelas lebih berat loh. Dia tidak boleh berhutang pada bank konvensional sampai dengan X%. Lalu juga pendapatannya dari bagian-bagian yang tidak diperbolehkan, yang mengandung unsur riba. Seperti itu ya. Nah, itu jelas menjadi jauh lebih diatur gitu. Jadi kalau dibilang menjadi lebih tidak transparan, tidak boleh berhutang juga ya. Itu jelas itu menjadi sesuatu yang lebih transparan gitu. Memang inilah justru tantangan kita bersama. Jangan sampai pada akhirnya sampai seperti yang tadi, investasi syariah itu lebih banyak yang jeleknya. Wah, itu bahaya. Sama seperti orang pada akhirnya ditawarin asuransi, itu disambitin. Pasti mau nipu saya loh. Nah, itu kan jadi salah, sayang gitu loh. Kita mau trading forex, oh forex nih penipu nih. Yang nawarin cewek-cewek seksi aja, itu sampai begitu loh pemikirannya. Ini mah gak ada untungnya, uang gak akan, pasti banyak keluar. Nah, sayang sekali gitu loh. Kita sampai ke sana untuk menjustifikasi sebuah peluang investasi. Yang dirugikan pada akhirnya siapa? Negara dirugikan. Perusahaan tersebut dirugikan, ya? Masyarakat dirugikan. Saking susahnya akhirnya mengambil suatu klien baru, disitulah akhirnya muncul kenakalan-kenakalan baru. Jadi balik lagi. Jadi balik lagi. Jadi lingkaran setan, nah kita bikin lingkaran malaikat aja. Lah itu ya, setan-setannya ya Mas Ryan. Oke, kita bungkus perbincangannya. Semoga tadi beberapa poin penting, hal-hal yang berkaitan dengan investasi ini membuat kita menjadi semakin cerdas. Dan tadi catatan soal syariah, justru karena syariah, maka nggak boleh ada yang ditutupin, akadnya dari awal mesti jelas, dan posisi kita itu adalah mitra. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah begitu. Dan ini yang harusnya sebagai konsumen kita tahu lebih dalam lagi ya. Mbak Lisana, nanti minggu depan kita bahas topik yang tidak kalah seru, tapi sebelum tutup ya, silakan loh, Uli dipilih siapa yang akan mendapatkan buku dari Mas Ryan. Silakan. Ya, di buku dari Mas Ryan kami berikan kepada Debbie Zalina yang ikut berkomentar lewat YouTube Radio Smart FM. Siap. Oke, nanti boleh follow up kembali channel 812 11 12 959. Kita bungkus perbincangan kita, Mas Ryan dan juga Uli ya. Minggu depan kita janjian ketemuan lagi. Saya Ola Nurlija. Saya Anastasia Uli. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Mas Ryan, thank you. Ya, thank you. Terima kasih Mas Ryan. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.